Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi ajma'in, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bi da'watihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumi liqa'i rabbih. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat, alim ulama, seri pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak digelar, yang kecil tak dapat disebut nama, di hari baik, bulan Syawal, bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Adapun hadis yang akan kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat yang ditulis oleh Imam At-Tabrani rahimahullah. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Ka'ab ibn Ajrah radhiyallahu anhu. Marra 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam rajul, ada seorang laki-laki lewat ketika Nabi dan sahabat sedang duduk, lalu nampaklah seorang laki-laki lewat. Fara'a ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam min jalalihi wa nasyatihi, lalu kemudian sahabat Nabi yang sedang duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam melihat ini orang pekerja keras, serius, nasyat, aktif, pokoknya semangat kerjanya luar biasa. Lalu kemudian melihat itu, ma'ajabahu, a'jaba, dari kata a'jaba adalah ungkapan ajib, amazing, menakjubkan. Sampai-sampai sahabat Nabi melihat orang ini, hebat sekali dia ini, pekerja keras. Sampai-sampai dikatakan, digunakan kata jalad, itu orangnya serius, tak main-main. Lalu kemudian faqalu, sahabat Nabi pun berkata sambil mengungkapkan kata-kata yang mengandung sepertinya pertanyaan. Apa kata mereka? Lau kana fi sabilillah, seandainya orang ini, apakah orang ini dengan perbuatannya ini termasuk orang yang sedang berjihad fi sabilillah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inilah kronologis keluarnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi antara Nabi dengan sahabat itu tidak pasif, hubungannya tidak monoton macam orang mendengar khutbah searah saja. Tidak, ada keakraban di antara Nabi dan sahabat. Bahkan banyak ayat-ayat itu turun sebagai jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan sahabat. Yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi, katakan ruh urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah kamu diberitahu tentang ilmu ruh itu melainkan hanya qalil, sedikit saja. Yas'alunaka 'anil yatama, mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim. Qul islahul lahum khair, katakanlah berbuat baik kepada anak yatim, mendamaikan anak yatim itu perbuatan baik. Yas'alunaka 'anil mahid, mereka bertanya kepadamu tentang, maaf cakap, darah haid. Qul huwa adha, katakan itu kotor, tak baik. Fa'tazilun nisaa fil mahid, jauhi perempuan ketika sedang haid. Maksudnya tak boleh berhubungan, adapun interaksi sosial tetap boleh. Yas'alunaka 'anil ahillah, mereka bertanya kepadamu tentang anak bulan. Qul hiya mawaqitu linnas, katakanlah anak bulan itu sebagai waktu penjadwalan untuk ibadah kepada Allah. Jadi banyak sekali ayat-ayat Al-Quran itu adalah
jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan. Itulah mengapa dalam kajian kita hanya sampai sholat sunat isyraq kita mengaji. Setelah itu kita lebih pada dialog, tanya jawab, bukan monolog. Di mana-mana selalu kita buat begitu karena banyak pertanyaan di kepala masyarakat mengganggu pikirannya, fokus ibadahnya mengganjal dalam hatinya. Ini mesti ditanyakan. Maka dalam Quran pun dikatakan Allah fas'alu ahla dzikri, tanya orang yang tahu, in kuntum la ta'lamun, kalau kamu tak tahu. Maka ketika sahabat melihat ini menunjukkan kalau mau mengambil pelajaran tak perlu kita menanyakan yang tidak-tidak, yang jauh-jauh, yang tak tercerna akal. Pertanyaan saya pertama pulang diajaklah oleh Dr. Mustafa Umar dan Dr. Masyhuri Umar mengisi acara di TVRI Riau. Waktu itu belum Riau Kepri namanya, TVRI Riau saja. Pas setelah ceramah ada tanya jawab interaktif langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustaz, ya saya ada pertanyaan nih. Silakan, apa pertanyaannya? Nanti kalau kita ke bulan, kiblatnya di mana Pak Ustaz? Tidak. Kiblat yang sekarang aja banyak belok-belok. Mau menanya kiblat di bulan. Jadi kalau kita lihat sahabat itu bertanya yang nampak di depan mata saja. Ini ada orang pekerja, semangatnya luar biasa. Apakah pekerjaannya ini bernilai jihad fisabilillah ya Rasulullah? Lakukan ada fisabilillah. Apakah jihad ini? Apakah jihad itu hanya orang yang pergi ke perang, orang yang menyelamatkan negeri Islam dari tangan orang kafir? Apakah orang yang bekerja ini tidak dapat dianggap sebagai jihad fisabilillah? Jadi yang ditanya itu yang nampak di keliling mata kita. Makanya bunyi ayat Al-Quran itu kalau Bapak Ibu lihat, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Mengapa mereka tidak berpikir bagaimana onta? Kenapa onta? Karena begitu dia bangun tidur yang pertama ditengoknya onta. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Langit bagaimana diangkat tanpa tiang. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Bagaimana bumi dihamparkan rata bisa kita hidup di atasnya tak bergelombang. Wa ilal jibali kaifa nusibat. Bagaimana bukit-bukit ditancapkan sebagai pasak bumi. Berpikir, afala taqilun, mengapa kamu tak menggunakan akal? Afala tatafakkarun, mengapa kamu tidak berpikir? Maka begitu juga dengan Nabi dan sahabat. Tak selamanya kaji itu lewat yang tersurat, yang tertulis, tapi ada hamba Allah lewat bisa dijadikan pelajaran. Nampak binatang bisa dijadikan pelajaran, nampak pokok kayu bisa dijadikan iktibar. Makanya dalam hadis dikatakan man salaka tariqan, kalau ada orang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, lalu dia mendapatkan ilmu ketika melewati jalan itu, sahallahu lahu bihi tariqan ila jannah, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi menuntut ilmu tidak mesti terbatas ruang kelas, tidak dibatasi umur. Ini metode orang barat punya kerja. Belajar mesti di kelas. Batasan umur 22, S1, 24, S2, 27, S3. Islam tak ada batasan tempat, tak ada batasan umur. Tempat di mana saja belajar. Sahabat Nabi duduk di masjid, sahabat Nabi duduk di tepi jalan, sahabat Nabi duduk di kebun, datang Nabi duduk bersama Nabi. Mereka ambil pelajaran. Dia bawa onta ini perlu ditambatkan dulu apa tidak? Tanya ke Nabi, dapat pelajaran. Datang seorang perempuan, selesai dia menjalani masa larangan, lalu bagaimana cara bersuci? Bertanya ke Nabi, didengar oleh sahabat Nabi, dibawanya pulang pelajaran itu, diceritakannya ke istrinya. Dia tidak terbatas, unlimited, semua orang bisa mendapatkan. Karena ilmu sama dengan air, ilmu sama dengan udara. Sebagaimana bebas menghirup udara, meminum air, begitu
begitulah orang mendapatkan ilmu dalam Islam. Jadi ketika Nabi sedang duduk bersama sahabat, nampak seorang laki-laki bekerja keras, serius. Lalu kata sahabat, apakah ini orang dapat pahala jihad fisabilillah ini ya Rasulullah? Apa kata Nabi SAW? In kana kharaja yas'a ala waladihi sigharan, seandainya dia keluar, kharaja keluar, yas'a, kata yas'a inilah asal kata sa'i, dari sofa ke marwah, sa'i. Bapak Ibu, apakah itu sa'i? Kata Ustaz waktu manasik. Apa jawab jamaah? Sa'i berlari-lari kecil dari sofa dan marwah, Pak Ustaz. Sa'i artinya usaha. In kana kharaja, kalau dia keluar dari rumahnya itu, yas'a, sa'i, berusaha mencari nafkah, karena untuk memenuhi kebutuhan anaknya sigharan yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad di jalan Allah. Jadi kalau begitu yang dilihat bukan cara kerjanya, bukan serius kerja kerasnya, tapi yang dipandang adalah untuk apa dia bekerja itu, atas dasar apa dia bekerja itu. Makanya dalam Islam pokok pangkal segala amal, innamal a'malu binniyat. Niat yang pertama kali. Ke masjid ini apa niat? Niat saya menuntut ilmu, Pak Ustaz. Man kharaja fi talabil ilmi, siapa yang keluar rumah dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, macam orang jihad fi sabilillah hatta yarji'a, sampai pulang ke rumah. Sampai di pintu Masjid Raya An-Nur, tengok mata ke atas, tertulis nawaitul ihtikaf fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niat dulu masuk ke masjid, niatnya apa nih? Apakah salat sunat tahiyatul masjid? Apakah salat sunat qabliyah subuh? Apakah salat subuh? Apakah salat sunat isyraq? Apakah salat sunat duha? 5 salat sama-sama 2 rakaat, pakai iftitah, Fatihah, ayat, i'tidal, sujud, duduk 2 antara sujud dengan tasyahud. Apa yang membedakannya? Cumana kita bisa membedakan tahiyatul masjid, qabliyah, subuh, isyraq, duha? Pada niat. Innamal a'mal binniyat. Maka Nabi SAW mengatakan, kalau dia keluar rumah itu untuk memenuhi kebutuhan anaknya sigharan yang masih kecil, belum bisa mencari nafkah, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Hadis ini ingin menjelaskan, jangan membatasi amal dengan batas yang sangat sempit. Apa amal itu, Pak? Sholat, puasa, zakat, haji, zikir, baca Quran, perang. Lain daripada ini maka bukan amal. Gara-gara inilah umat Islam ini tidak serius bekerja, karena dia tidak menganggap mencari nafkah itu sebagai amal ibadah. Padahal Nabi sendiri mengatakan, wa in kana kharaja yas'a, kalau dia keluar rumah untuk berusaha mencari nafkah itu, memenuhi kebutuhan anaknya sigharan yang masih kecil, fahuwa fi sabilillah, jaminan. Nah, maka dia sama macam orang jihad fi sabilillah. Apapun profesinya, bapak yang pedagang, pulang dari sini, hari Sabtu toko tetap buka, mungkin tak pulang ke rumah, langsung ke rukonya, nanti pulang sore, jihad fisabilillah. Kenapa? Karena dengan hasil dagangnya itu dia suapkan ke mulut anak-anaknya dengan niat lillahi ta'ala. Hari Senin kerja, berangkat dari rumah jam 7, dilangkahkan kaki kanan, bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah, aku ingin mencari rezekimu yang halal ya Allah. Maka kerjanya itu lembur
zuhur sampai malam, keluar kota sampai 3 hari, bernilai jihad fisabilillah. Kalaulah orang menganggap kerja itu ibadah, maka tak akan ada orang yang kerja main-main. Karena ibadah sama seperti sholat dan jihad. Orang berjihad tak main-main. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffa. Allah suka melihat umatnya yang berjihad di jalan Allah satu shaf. Sebagaimana shaf salat, begitu shaf jihad. Istau, kata imam, luruskan shaf. Wa'tadilu, saddul furaj, saddul khalal, tutup celah, jangan ada celah. Karena kalau barisan itu ada celahnya, masuk setan. Di saat perang pun begitu, safnya lurus. Kalau sampai ada celah, masuk musuh. Tak boleh ada celah antara bahu dengan bahu, rapat. Kalau sempat masuk musuh ke dalam pasukan barisan, habis, hancur. Sama antara orang berjihad fisabilillah dengan saf ketika salat. Begitu juga tingkat kecurangan. Dalam salat minim kecurangan. Curang mata, tak mau orang memandang kemana-mana, mata ke tempat sujud. Curang pikiran, fokus, khusyuk, Allahu Akbar, tak mau dia curang. Kalaulah orang Islam sejalan antara ibadah dengan etos kerja, maka tidak akan ada kecurangan-kecurangan. Badan Pengawas Keuangan, Inspektorat Jenderal, Komisi Pemberantas Korupsi, itu semua adalah efek dari umat Islam yang memisahkan antara kerja dengan ibadah. Makanya alhamdulillah beberapa pimpinan daerah, kabupaten, kota, bahkan provinsi itu membuat pengajian hari Sabtu, hari Jumat pagi jam 8. Pak Ustaz, ini dikumpulkan semua. Kenapa ini Pak mereka dibuat pengajian? Tak cukupkah pengarahan hari Senin waktu upacara bendera? Ternyata tidak bisa dibangkitkan semangat etos kerja itu dengan motivator. Diundang motivator dari Jakarta, dibawa ke hotel, disewa convention hall, pakai audio visual, semangat kerja, semangat kerja, semangat kerja. Begitu keluar dari ruang itu, letoy. Tak bisa, karena semangat itu dari mana? Dari dalam. Semangat itu dari dalam. Berapa banyak orang, maaf, yang menurut pandangan mata zahir kita punya keterbelakangan fisik, punya kekurangan secara fisik, tapi semangatnya luar biasa. Semangat itu dari mana? Dari dalam. Dalam itu dari mana? Ala fil jasadi mudghah. Ketahui dalam jasad itu ada segumpal. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau yang itu kuat, yang lain ikut jadi kuat. Kalau itu semangat, yang lain ikut jadi semangat. Ala wayal qalb, hati. Hatinya itu yang diisi, spirit. Jadi kalau ada orang mengatakan, orang barat itu mana percaya dia sama roh Pak Ustaz? Mana percaya? Kalau orang barat tak percaya yang bersifat metafisik. Ini fisik nih, kulit, darah, daging, tulang, ini fisik. Tapi ada yang metafisik. Di balik fisik, ma wara'at tabi'ah, yang tak nampak dengan mata, tak bisa ditangkap dengan panca indera, tapi dia ada. Makanya mereka menyebut istilah soul, SOS, save our soul. Soul itu apa? Ruh. Bahasa mereka itu adalah bahasa agama, karena agama diturunkan Allah Ta'ala, dibawa oleh para nabi ke setiap negeri. Maka mungkin dulu pernah ada nabi yang turun kepada mereka, tapi tak diceritakan Allah dalam Al-Quran, karena Allah berfirman, minhum man qasasna, ada sebagian mereka yang kami ceritakan nama-namanya dalam Quran. Adam, Idris, Nuh, Saleh, Ilyas, Zakaria, Musa, Yahya, Isa, Daud, Sulaiman, Zulkifli, Ayub. Tapi ada nabi-nabi itu yang 25 nabi itu yang namanya disebutkan secara teks dalam Al-Quran. Tapi ada yang nama-namanya tak disebutkan, dan mereka itu nabi-nabi.
kulli qaumin had. Di setiap kaum, di setiap suku, di setiap kampung ada kami kirim orang-orang yang membawa hidayah. Siapa itu? Para nabi dan rasul, tapi tak diceritakan Allah. Makanya mungkin boleh jadi pernah dikirimkan di Yunani, di Eropa, tapi Allah tak ceritakan namanya siapa, tahun berapa, bagaimana kisahnya. Tapi mereka menceritakan bahwa dalam diri manusia itu ada semangat. Itulah yang dibangkitkan itu dengan agama. Makanya sentuhan agama luar biasa. Kebakaran hutan saja. Kenapa kalau sudah musim kemarau, iklan di televisi kita masalah pembakaran hutan itu yang dibawa tokoh agama, muncul ustaz, jangan bakar hutan. Bila dibakar, man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawaballahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka jahanam. Kenapa bawa-bawa agama? Karena agama menyentuh hati manusia. Pak Ustaz, kata jamaah, ya kami membuat acara penggalangan dana. Terus kami buat 2 kotak. Yang satu kami buat sumbangan, pakai bahasa Indonesia, sumbangan. Yang kotak sini kami buat sedekah. Terus kotak ini lebih banyak yang nyumbang daripada ini. Kenapa? Karena kata sumbangan tak ada sentuhan agama. Sedangkan sedekah, kalau kamu bersedekah, kamasali habbah seperti satu butir, ambatan sab'a sanabil, menumbuhkan 7 cabang, wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sentuhan agama. Oleh sebab itu agama menyentuh hati. Rasionalitas akal disentuhnya sedikit saja, tapi kalau sudah hati tersentuh, maka luar biasa. Maka katakanlah, ibadah saya ini bukan hanya sholat, bukan hanya baca Quran, tapi mencari nafkah itu pun juga ibadah. Nabi tidak mengatakan, oh dia hebat, itu orang yang semangat bekerja, itu dia masuk surga karena dia sedang beramal. Kata Nabi, semangat kerjanya itu untuk apa? Kita bekerja itu untuk apa? Untuk mencari harta yang halal. Harta yang halal itu untuk siapa? Mau disuapkan ke mulut anak. Anak yang memakan harta halal itu untuk apa? Dialah nanti yang akan mengisi alam semesta ini, melanjutkan risalah Islam. Bapak ibu pergi ke Kampar Kiri, setelah lipat kain tengok sebelah kanan, makam Syekh Burhanuddin Kuntu. 1111. Mudah cara ingat tahunnya, 4 angka 1. 1111. Artinya dia hidup tahun 1111. Sudah lama orang Kampar Kiri Islam. Ulamanya langsung datang dari Arab. Itu Syekh Burhanuddin tak sama dengan Syekh Burhanuddin Ulakan yang ada di Pariaman. Itu asli yang datang dari Arab. Syekh Burhanuddin Ulakan itu murid dari Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Singkel, Aceh. Dia itulah yang pertama kali menerjemahkan Quran ke dalam bahasa Melayu. Syekh Abdul Rauf Singkil. Orang Aceh menyebutnya Syekh Kuala. Disangka orang Aceh itu Syiah. Aceh Syiah, tengok tu Syekh Kuala. Padahal orang Aceh menyebut Syekh itu tulisannya Syiah, bukan Syiah itu. Kita tuan Syekh Abdul Wahab Rokan, Riau, mereka punya juga Syekh Abdul Rauf As-Singkili, Singkel. Dialah yang menterjemah Quran. Judul terjemah tafsir Qurannya namanya Tarjuman Al-Mustafid. Lalu kemudian dia punya murid namanya Syekh Burhanuddin. Syekh Burhanuddin itu membawa Islam dari Aceh ke Sumatera Barat, dikembangkannya. Ulama-ulama dari Sumatera Barat itulah yang menyebarkan Islam ke seluruh penjuru Sumatera ini. Makanya semua orang dari mulai Lampung sampai Aceh itu cara baca alif-alifnya sama. Alif dia TA. Pernah tak Bapak dengar orang baca alif di atas A? Dia T. Kenapa? Karena asal sama. Yang
senyum berarti sudah tua, karena ngajinya pakai alif-alif. Kalau yang muda-muda sekarang tak tahu itu, karena mereka pakai cara baca dari Jawa. Iqra itu dari Yogyakarta, AAA, Bataba, Basaba. Nah, apa maknanya? Ketika mereka dulu melangkahkan kakinya ke bumi kita ini, menaiki perahu layar, menyeberangi jazirah Arab sampai kemari, apa yang mereka inginkan itu sesungguhnya amal yang tak putus dengan kematian. Kalau amal yang sedang kita laksanakan, ke masjid salat subuh, ke masjid salat subuh, ke masjid salat subuh, ke masjid salat subuh, sakit, belum lagi mati, sakit, habis makan gulai kambing berkunang-kunang terduduk, tak jadi ke masjid, putus. Amal yang kita laksanakan ini limited, putus, belum lagi mati, sakit aja udah putus. Tapi kita ingin amal yang tak putus. Syekh Burhanuddin, baik yang diulangkan maupun yang di kampar kiri, tak putus amalnya sampai hari ini. Murid-muridnya, ulama-ulama yang mengembangkan Islam, orang yang Islam gara-gara mereka, sampai anak cucu cicitnya. Bayangkan itu. Setiap tahun diadakan ziarah. Kemarin saya lihat beberapa tahun yang lalu saya pun berziarah dengan Bupati Rokanhulu, dengan para alim ulama. Apa kata Buya Kiai Haji Alaidin Athari, kalaulah ndak ada Syekh Burhanuddin kok, mungkin sampai kini awak masih makan peluang. Itu saya ingat ceramah beliau waktu ziarah itu. Ziarah itu bukan sekedar melihat kuburan orang mati, tapi membangkitkan semangat. Hai Abdul Somad, ini orang sudah mati, sudah meninggal dunia 1000 tahun yang lalu, tapi amalnya masih mengalir. Amalmu bagaimana? Pak Ustadz, saya kan bukan LCMA, saya tak pernah belajar di Mesir. Bagaimana supaya amal saya bisa tetap mengalir? Aset, pintu kebaikan banyak. Carikan harta yang halal, suapkan ke mulut anak istri, maka dia menjadi pahala jihad fisabilillah. Anak akan menikah, dia punya lagi, terus berkelanjutan. Yang berjihad dengan kekuasaannya, dengan jabatannya, mengeluarkan pergub, perda, yang duduk di kursi legislatif, perdanya jihad, duduknya di situ jihad, ngantuknya aja jihad. Bayangkan itu, apalagi kerjanya. Tapi tidur aja kerjanya Pak Ustadz, jangan suuzon. Mungkin pagi itu dia tidur karena lembur tadi malam sampai jam 3. Begitulah Pak Ustadz husnuzon terus. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kalaulah orang Islam memahami langkah kakinya itu jihad, tak akan ada langkah yang gontai. Berangkat ke kantor langkah gontai, macam dia macam tidak. Ini sering Ustaz ni mau kerja, kalau tak semangat aku lagi, ini mau tinggal tanda tangan aja lagi. Saya masuk kantor, keluar kantor, ditugaskan oleh Pak Auni Nur, bos saya di BAS, Badan Amil Zakat, Ustaz Abdul Somad. Sejak 2009 kami angkat dari tim sosialisasi zakat. Tugasnya apa Pak? Masuk kantor, keluar kantor. Kenapa saya yang diangkat? Karena suara Ustaz paling kuat. Bayarlah zakat. Kalau tidak, akan dituntut di hadapan Allah. Walladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah. Orang-orang yang tidak membayar zakat, menyimpan hartanya, siapkanlah fabashshirhum bi'adzabin alim. Akan diterima azab yang sangat menyakitkan. Murah, ya, Ustaz itu menyampaikan. Begitu selesai, ada yang bayar zakat? Tak ada, Ustaz. Kami kemari tinggal tanda tangan aja dulu, Pak Ustaz. Habis sudah kena potong, Pak Ustaz. Semangat apa ini? Islam mengajarkan bekerja, beraktivitas adalah jihad. Macam mana orang jihad? Orang jihad semangat. Kalau ada orang jihad tak semangat, tak Islam kita hari ini. Seandainya dulu sahabat Nabi itu cuma duduk saja di masjid, la ilaha illallah, mana mungkin kita menang hari ini. Seandainya Panglima Besar Jenderal Sudirman itu tidak berjihad, tidak bergerilya dalam keadaan kena penyakit malaria karena digigit nyamuk di dalam hutan, ditandu,
Besar Jenderal Sudirman. Makanya Islam dengan tentara itu selalu ingin dibenturkan. Islam ini gajah, Islam ini raksasa. Raksasa tak bisa ditumpangkan. Islam tidak bisa ditumpangkan di Indonesia. Maka bagaimana cara menumpangkan Islam? Dilaga dua raksasa itu, tentara dengan Islam. Selama ini tentara sejalan dengan Islam. Panglima Besar Jenderal Sudirman itu adalah tokoh agama yang juga tentara, sejalan dalam pikirannya antara jihad, antara agama, antara negara dengan hidup. Dalam satu hembusan nafasnya dia bisa berkata la ilaha illallah, tapi juga dia berkata Indonesia harus merdeka, Allahu Akbar. Itulah yang disebut dengan jihad itu. Sekarang kalau sudah kita ketik di Google, cobalah Bapak Ibu tulis jihad, pilih image gambar, apa isinya? Teroris, Islam ini pelaku kejahatan. Padahal Bapak yang kepala rumah tangga dengan mencari rezeki yang halal, wa in kana kharaja yas'a, kalau dia keluar dari rumahnya untuk memenuhi kebutuhan keluarganya, Nabi menjamin fa huwa fi sabilillah, dia berjihad fi sabilillah. Kita lanjutkan hadisnya. Wa in kharaja yas'a li nafsihi ya'ifuha, kalau dia keluar dari rumahnya li nafsihi, kalau tadi untuk anaknya, untuk istrinya. Kalau emak ayahnya susah serumah dengan dia, termasuk juga. Kalau mertuanya juga serumah dengan dia, masuk juga. Kalau dia menjaga anak yatim, ada mahasiswa yang disekolahkannya, masuk. Wa in kharaja, kalau dia keluar rumah li nafsihi, untuk dirinya, ya'ifuha, bekerja untuk ya'ifu, afaf. Orang yang punya sifat itu, kalau laki-laki disebut afif, kalau perempuan afifah. Kalau jadi menteri, Afifah Indra Parawangsa. Afifah, bagus sekali kalau ada nama perempuan Afifah. Apa artinya Pak Ustaz? Menjaga diri dari haram. Wa in kharaja, kalau dia keluar rumah li nafsihi, untuk dirinya. Anak muda belum menikah, dia keluar rumah untuk apa? Untuk mencari nafkah, supaya jangan sampai tembak sana, tembak sini, tanduk atas, simpak belakang, sikut kiri, sikut kanan, untuk mencari yang halal. Masih mahasiswa tapi sudah aktif, dibuatnya di bawah tangga fakultas itu. Saya lihat kursi, meja kecil, bakwan. Anak-anak psikologi bawa termos isinya es, jual es mereka. Untuk apa nih? Lumayan Pak, waktu kosong jam istirahat dari jam 9.40 sampai jam 10.20 kami jualan ini, daripada minta sama orang tua. Bagus kalian nih, kreatif, kere tapi aktif. Inilah orang yang tidak minta sama orang tua. Ustaz dulu kuliah gimana? Kami pun itu juga. Kalau sudah musim haji, kebetulan zaman saya musim haji itu musim libur. Dari Mesir berangkat ke Makkah Al-Mukarramah. Nasi itu dimasak pakai minyak sapi. Kenapa tak pakai air? Airnya sedikit aja, minyak sapi, supaya tahan 2 hari 2 malam, tak basi. Dibungkus pakai aluminium foil, keras dia. Kalau sudah 1 hari dijatuhkan ke aluminium itu berdenting, kering gitu. Makanya kalau dimakan jam 8 pagi, jam 3 sore baru lapar. Anak Malaysia naik pesawat, anak Brunei naik pesawat, kami naik kapal laut 2 hari 2 malam terombang ambing. Kenapa? Beasiswa tak ada, seperak haram dapat. Setelah pulang barulah penceramah kita Al-Mukarram Haji Abdul Somad LCMA, salah seorang kader yang kita kirim dulu. Dalam hati saya, siapa pula ngirim dulu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sampai di Makkah itu tas koper tuh penuh. Apa isinya? Macam-macam. Ada yang bawa souvenir kertas dari papirus. Itu ada pohon bardi namanya, tumbuh di tepi sungai Nil. Itu dipotong orang Mesir, disusun
satu melintang, satu membujur, dipres. Itulah cikal bakal kertas. Makanya Quran tidak ada ditulis di kertas, ditulis di pelepah korma, di tulang onta, di batu yang ceper. Karena belum ada kertas di tempat Nabi. Di Madinah tak ada kertas, tapi Mesir sudah punya kertas. Kertas itu sekarang jadi souvenir, papirus. Kawan saya membawa sampai 300 lembar sampai di Makkah dia jual. Begitu sampai di pelabuhan ditangkap sama petugas, tak boleh lewat gara-gara kertasnya gambar Fir'aun. Tak boleh. Yang membawa kaligrafi lewat. Suka duka mahasiswa kerja. Ada yang membawa batu akik belum populer waktu itu, batu virus Mesir yang warna biru itu. Wah, mereka jual. Salah satu kawan saya tengok dia tak ada bawa batu, bawa kertas papirus pun tak ada, tapi cara dagang dia aneh, main bisik-bisik. Rupanya obat kuat. Masih ada orang macam-macam. Kharaja, dia keluar rumah bukan untuk anaknya, anak belum ada, istri belum ada, tapi jangan sampai minta-minta. Ya'if, afaf. Makanya di antara doa kita, Allahumma inni as'alukal huda, berilah aku hidayah, wal afaf, menjaga diri jangan sampai minta-minta, wal ghina, Allahumma inni as'alukal huda, wat tuqa, wal afaf, wal ghina. Afaf, orang yang punya sifat afaf itu afif. Kalau perempuan afifah, kharaja, keluar dari rumahnya, linafsihi, untuk dirinya, ya'ifuha, menjaga supaya jangan sampai minta-minta. Ini sekarang orang banyak hidup zaman sekarang dari minta-minta. Pengemis dia Ustaz, dia tidak pengemis, gayanya parlente, pakai jas, pakai dasi, hidupnya dari proposal. Pokoknya begitu nampak wajah dia udah terbayang proposal, udah tulis di sini proposal. Ini orang hidup minta-minta. Maka dalam Islam diajarkan, li ayyahtathiba ahadukum, kamu keluar rumah mencari kayu bakar, dipegang tapak tangannya kasar, dicium Nabi tapak tangannya. Inilah tapak tangan yang akan masuk ke dalam surga karena rela mencari kayu bakar demi untuk menutupi kebutuhan makannya, hidupnya, bukan dengan cara meminta-minta, mengemis, baik dengan cara yang keras maupun dengan cara yang menurut orang santun, tapi sebenarnya dia sudah menjerumuskan diri. Apalagi sampai mencari cara yang haram. Maka ini semua kata Nabi jihad. Wa in kharaja, kalau dia keluar rumah, linafsihi, untuk dirinya, ya'ifuha, untuk menjaga diri dari haram, jangan sampai anak makan syubhat, fahuwa fi sabilillah, maka dia sama seperti orang yang berjihad fi sabilillah. Begitu penghormatan Nabi untuk orang yang menjaga jangan sampai menyuapkan yang haram masuk ke dalam mulut. Tapi orang sekarang tak peduli prinsip hidupnya, sedangkan yang haram aja payah, apalagi yang halal, Pak Ustaz. Padahal rezeki kita ini sudah dijamin oleh Allah. Wa ma min dabbatin, tidak ada satupun makhluk Allah yang melata di atas muka bumi, illa 'ala Allahi rizquha. Allah menjamin rezekinya di Asmaul Husna klinik ini. Salah satu dari Al-Asmaul Husna itu adalah Ar-Razzaq, yang memberi rezeki. Ar-Razzaq. Begitu kita sudah menjadi makhluk bernama ruh ditemukan dengan jasad, maka di situ rezeki dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang orang tak percaya dengan itu. Akhirnya dia cari juga rezeki itu dengan cara yang haram. Abdul Somad sudah dijamin Allah taala rezekinya. Wa ma min dabbatin fil ardi, kalau engkau makhluk Allah di atas muka bumi, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai hari ini belum ada orang bersedekah lalu menjadi miskin.
Pak Ustadz, itu Ustadz tengok ada rumah kardus itu. Ya, itu dulu orang kaya tuh Pak Ustadz. Terus gara-gara sering bersedekah itu jadi susah. Pernah Bapak dengar cerita ini? Tak ada. Kenapa dia susah? Karena main judi. Kenapa dia susah? Karena pecandu narkoba. Kenapa dia susah? Karena, tapi kalau karena tak ada, Allah menjamin rezeki. Disitulah letaknya yang gaib. Ini sekarang banyak orang tua merusak otak, mindset otak anak itu dirusak. Sini, kamu papa sekolah kan? S1, S2, S3. Ini 100 juta untuk nyogok PNS. Dia yang menyiapkan itu. Padahal apa kata Allah? Dzalika bi anna Allah lam yakum ghairan ni'matan an'amaha 'ala qaumin. Allah sudah siapkan konflik ini untuk ente, ini untuk engkau. Lalu yang merubahnya itu siapa? Kita sendiri yang merubahnya menjadi haram. Dengan cara, kalau sudah dijamin Allah Ta'ala, siapapun tak bisa menggesernya. Itu yang dikatakan oleh Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, seorang ulama dari kalangan tabi'in dari Basrah, Irak. Apa kata dia? Alimtu anna rizqi la ya'khudhuhu ghairi. Aku tahu rezekiku ini tidak akan diambil orang lain. Fatma'anna qalbi, maka tenanglah hati. Rezekiku ini tidak akan diambil orang lain, maka hatiku pun menjadi tenang. Rezeki Abdul Somad, lebih tahu Abdul Somad daripada Abdul Somad mengenal rezekinya. Sampai begitu. Rezeki itu tak akan salah alamat, tahu dia mana Abdul Somad daripada Abdul Somad mengenali rezeki itu. Tapi orang sekarang rapuh imannya. Makanya kita pertama kali disuruh yu'minuna bil ghaib, percaya kepada yang ghaib. Rezeki itu ghaib, tak ada yang tahu. Yang memberikannya ghaib, yang mengantarkannya malaikat ghaib, yang menerimanya pun ghaib. Makanya kalau tak beriman kepada yang ghaib, hancur. Ini sengaja dijauhkan Allah antara otak dengan lambung. Ini kan jauh, berapa jengkal nih? 1, 2, 3, 4 jengkal. Supaya apa? Jangan sampai otak itu terkontaminasi oleh lambung. Tapi ada makhluk di situ, otaknya di situ, lambungnya udang, otak udang. Banyak orang sekarang ini manusia tapi otaknya otak udang, perut aja isi kepala, materialisme. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dimuliakan kita ini sebagai orang-orang yang meyakini ini rezeki saya, tapi harus diusahakan. Jangan sampai tak berusaha. Ini air untuk Ustaz Abdul Somad, ya, memang untuk saya ini. Kalau sudah rezeki saya tak akan kemana. Kalau gitu tak usah dipegang, tengok aja. Bisa dia masuk? Nggak bisa, harus ada usaha, dibuka tutupnya, dipegang, bismillah, baru dia menjadi. Ada usaha. Usaha itu disebut dengan al-kasbu. Laha ma kasabat, kamu akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kamu usahakan. Ini yang disebut dengan ikhtiar. Ada usaha. Di dalam perut ikan itu ada telur ikan sebanyak 100.000 butir. Kecil-kecil, lebih kecil dari kecebong. Keluar itu telur ikan, menyembur menjadi ikan-ikan. Ikannya pula bukan tanggung-tanggung, ikan mahal, ikan salmon yang import, tak ada tempat kita. Salmon, tempat kita Sulaiman. Hebat. Ustaz Abdul Somad takkan mungkin memakan ikan ini karena mahal, barang impor, makanan orang-orang kaya saja. Begitu dia menyembur keluar, ada ikan itu yang ditangkap oleh nelayan, mati. Tapi ternyata satu di antara ikan yang keluar di tengah laut itu ada tertulis punya Abdul Somad. Itu ikan punya saya. Yang menetapkan itu siapa? Allah. Tak bisa diganggu-gugat. Sudah ditulisnya di Lauhul Mahfuz, ini punya Abdul Somad. Datang bukan harimau menangkap ikan itu semua. Masuk ikan-ikan itu, ikan pari masuk, ikan hiu masuk, masuk semua. Tapi ikan yang punya Abdul Somad lolos.
dia untuk Abdul Somad. Lepas dipasang orang racun untuk meracun ikan. Ikan itu tak mati. Tak bagaimana cara. Pokoknya itu punya Abdul Somad. Tapi yang jadi masalah, Abdul Somad tinggal di Pekanbaru. Ikannya jauh di sana, di benua yang berbeda. Bagaimana mempertemukan ini? Ternyata dikalengkan mereka ikan Abdul Somad itu. Diimpor oleh Republik Indonesia. Tak hanya impor sapi, impor ikan. Sampai ikan itu ke sini. Dan Abdul Somad tak pernah membeli ikan impor. Karena Abdul Somad hanya biasa membeli ikan di pasar Pagi Areka. Dan tak ada ikan salmon di pasar Pagi Areka. Jadi gimana bisa ketemu antara ikan impor ini dengan mulut Abdul Somad? Diundang oleh pejabat dalam acara buka bersama. Duduk, Ustaz Abdul Somad, silakan duduk sama kami. Duduklah saya di situ. Ikan yang atas nama saya itu ada di situ, tapi tidak pula pas di depan saya, pas di depan bupati. Tak mungkin saya geser, sedangkan saya selalu menyampaikan hadis, makanlah apa yang ada di dekat. Kan itu hadisnya tentang makanan. Apa yang ada dekat, makanlah. Pas dekat Ustaz itu sambal. Tapi kata Allah, meja itu meja berputar. Bukan macam meja Abdul Somad berputar. Datang Pak Komandan Ramil diputar, Pak Komandan Kaurem memutar. Begitu dia putar mau ngambil pisang, pastikan di depan saya. Tinggal masuk. Allah mabariklah Nabi Muhammad. Begitulah Allah mempertemukan ikan yang jauh di sana dengan mulut saya. Tapi jangan gara-gara ini nanti Bapak tak berusaha. Kalau sudah tertulis nama saya, tak akan pindah ke yang lain. Ada usaha, ada doa, tapi itu bisa dihapus Allah dengan apa? Perbuatan dosa menghapuskan yang sudah dituliskan Allah Ta'ala. Itu makanya sering kita yang mestinya dapat tak dapat. Sekali melawan Nabi, kalah pada perang Uhud. Perang Uhud kalah total. Kenapa? Sekali melawan Nabi. Kata Nabi, hai pasukan pemanah sniper yang ada di atas Jabal Ruwan, apapun yang terjadi kalian jangan turun. Kalau kalian nampak nanti aku menang di bawah, jangan turun. Kalian nampak aku mati di bawah, jangan turun. Tapi begitu pasukan itu menang, harta rampasan ghanimah banyak, turun mereka dari atas. Begitu mereka turun, pasukan pemanah di atas kosong, datang pasukan Khalid bin Walid yang waktu itu masih kafir. Mereka serang, hancur umat Islam. Apa sebab kekalahan? Sekali berbuat maksiat, kekalahan. Kita berapa kali sudah maksiat? Allah tak pernah kejam. Rezeki itu kitalah yang sudah merusaknya. Makanya sudah sampai mau ke mulut pun tak jadi. Kalau tidak, kata Allah, sudah diletakkan dalam piring kita, sudah dimasukkan ke dalam sendok kita, mau datang pelayan, tersenggolnya, tumpah tak jadi. Begitulah perbuatan dosa mengharapkan rezeki yang sudah akan hampir masuk ke mulut orang yang pelaku maksiat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan hadis. Wa in kana kharaja, ini bagian yang terakhir. Kalau dia keluar dari rumahnya, kenapa dia keluar? Sebabnya dua. Riyaan, karena riya. Wa tafakhuran, karena ingin sombong. Maka apa kata Nabi SAW? Maka dia fi sabilis syaitan, dia di jalan setan. Rupanya sabilillah itu ada lawannya. Kalau sebelah kanan fi sabilillah, kalau jalan kiri fi sabilis syaitan. Jadi nanti kalau mau pembagian zakat, Pak Ustaz, ini orang ini layak tak fisabilillah? Tidak, dia fisabilis syaitan. Fisabilillah, yang mencari rezeki halal untuk anak, untuk istri, untuk orang tua, fisabilillah. Yang mencari rezeki untuk diri sendiri supaya jangan sampai menyuapkan yang haram masuk ke mulut, fisabilillah. Wa in kana kharaja, tapi kalau dia keluar yas'a, mencari rezeki riyaan, supaya dikatakan orang kerja bagus, tak salah, tapi supaya untuk dipuji orang, supaya disanjung orang, supaya
sabili syaitan, maka dia di jalan syaitan, kata Nabi SAW. Kalau gitu saya tak usahlah kerja Pak Ustaz. Kenapa? Karena nanti kalau saya kerja dikasih penghargaan, bangga pula saya. Masalah orang ngasih kita penghargaan itu urusan dia. Hati kita jaga. Jangan sampai bangkit aku sombong mendongak saja, tak mau menengok ke bawah. Jangan sampai kita merasa I'm the best, saya terbaik, I'm the best, saya paling mantap, kalian ini tak ada apa-apanya. Bukan begitu. Islam itu mengajarkan beramal karena Allah. Maka berubah dari bekerja menjadi ibadah, berubah dari mencari sesuap nasi bernilai. Illalladzina amanu, orang beriman, wa amilus shalihat, dan beramal soleh. Yang merusak dua, kata Nabi dalam hadis ini, di bagian yang terakhir, yang merusak ini dua. Yang pertama riya, yang kedua tafakhur. Riya diambil dari kata ro'a. Ro'a artinya melihat. Sedangkan riya memperlihat-lihatkan, mempertontonkan, menampak-nampakkan. Itulah yang paling disukai orang sekarang. Istilahnya apa? Pencitraan. Ditunjukkan gambar sedang menggulung. Banyak betul saya tengok iklan sedang menggulung. Saya dikasih tahu sama jamaah kasih tahu saya pas mau makan, Pak Ustaz, menggulung tangan itu bukan mau kerja, jadi mau mencuci tangan, mau makan. Oh, tak selamanya gulung tangan itu mau kerja, mau makan juga. Tak perlu. Yang menilai kerja kita itu orang. Wa qul i'malu, berbuatlah. Fasayarallahu amalakum, Allah yang akan melihat. Wa Rasulullah akan menilai. Wal mu'minun, orang beriman. Ayatnya punya kita, yang mengamalkannya orang kafir. Datanglah si kafir ini ke Bali. Tujuannya ke Bali mau refreshing, mau nengok pantai Kuta. Sampai di Bali mau berselancar, surfing, diving, mau nyelam. Ditengoknya ibu-ibu hamil ngantri panjang. Ngantri ibu hamil panjang. Mau ngapain ini ibu hamil? Ngurus persalinan. Tapi rumah bersalin rupanya di situ tak banyak. Maka dia sedih menengok. Yang banyak rumah bersalin di Kuala Lumpur. Setiap masjid ada tempat bersalin. Rupanya bersalin baju. Tak ada rumah bersalin. Ngantri panjang orang mau bersalin. Akhirnya dia pulang. Kampungnya di Hawaii, Amerika. Pulang dia ke Hawaii. Dijualnya banglo, apartemen, rumah mewahnya dia jual. Datang dia lagi ke Bali, dibangunkannya tempat persalinan gratis. Tak pernah minta foto, tak pernah pencitraan, tak pernah buat baleho. Dipanggil oleh PBB, mendapat Nobel kemanusiaan. Namanya tak mau saya sebutkan. Ini rumah Allah, tak layak menyebut nama orang kafir, tapi perbuatannya itu baik. Jadi Pak Ustaz, perbuatan baik itu dibalas Allah apa tidak? Buka kitab fikih sunnah dalam bab wakaf. Syekh Said Sabiq menyebutkan, orang kafir kalau dia berbuat baik dibalas Allah. Tapi katanya orang kafir tak dapat balasan. Siapa bilang? Orang kafir kalau dia buat baik dibalas Allah langsung di dunia. Di akhirat tinggal masuk neraka. Makanya jangan heran kalau mereka bersedekah itu hidupnya nyaman, tentram, tak stres, tenang, dibalas Allah. Diberikan Allah balasan cash and carry selama hidup di dunia. Mendapat Nobel kemanusiaan. Setelah dia berbuat, baru dia dikenal orang. Ayatnya kita yang punya. Wa qul i'malu, berbuatlah. Apa yang bisa dibuat, buatlah. Nanti orang yang akan menilai perbuatan itu. Tapi orang kita ini dasar amalnya yang merusak. Pertama dia mempertontonkan, memperlihat-lihatkan. Yang kedua tafakhur, untuk sombong, untuk angku. Saya kalau bukan karena saya tak akan berdiri di masjid. Kalau bukan karena saya tak akan sekolah anak yatim itu. Kalau bukan karena saya tak akan ramai orang pengajian itu. Setan punya kerja. Karena setan selalu menyebut saya. Ketika setan ditanya, kenapa kau tak mau menyembah Adam? Ana khairun min, I am better than him. Saya lebih baik daripada dia.
menurut saya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tafakhur, sifat ingin lebih, sifat ingin dipuji, sifat ingin disanjung, memang sifat manusia. Ustaz Abdul Somad kalau sudah dipuji, oh naik ke atas awan melayang. Udahlah kurus melayang pula. Ustaz Abdul Somad di internet itu dipuji mereka. Maka yang paling sering saya baca bukan pujian itu, tapi ejekan caci maki. Cakap Abdul Somad inti dengan itu yang menjatuhkan kita. Abdul Somai Somad ahli hadas itu yang sering-sering dibaca, itu yang disimpan itu supaya menyadarkan kita. Adapun pujian-pujian kalau dibaca melambung, kita naik ke atas macam balon terbang, begitu sampai ke atas ditusuk, mati, jatuh. Kita ini bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa. Hal ata 'alal insan, pernah ada suatu masa pada manusia, lam yakun syai'an mazkura, dia bukan apa-apa dan dia bukan siapa-siapa. Lalu siapa yang membuat kita menjadi apa-apa dan menjadi siapa-siapa? Allah. Maka berbuatlah karena Allah. Mau jadi ulama karena Allah, dia tidak akan main-mainkan fatwa dan ayat. Mau jadi dokter karena Allah, dia tidak akan mainkan ilmunya. Mau jadi kepala kantor, kepala dinas, kepala badan, kepala KUA, mau berkepala, mau tak berkepala, semuanya karena Allah. Maka dia akan berjuang hidupnya itu karena Allah, dari Allah, dan akan balik kepada Allah. Kalau ada silap dan salah, ditegur juga oleh hamba Allah. Dia tak akan sakit hati. Pak Ustaz, ya, Ustaz tadi agak salah tu sikit. Sakit ke hatinya? Tidak. Karena yang menegur hamba Allah, yang menyuruh Allah, dan yang salah itu pun hamba Allah. Mana ada sibuk, tak ada sakit hati. Begitulah enaknya kalau kita berkawan dengan hamba Allah. Tapi sekarang yang banyak hamba setan di jalan setan. Maka hadis ini yang kita kaji. Yang keluar, wa in kana kharaja yas'a, kalau keluar dari rumahnya mencari rezeki, berusaha, bekerja, tapi karena dua, riyaan wa tafakhuran, angkuh dan sombong, maka dia fi sabilis syaitan, di jalan setan. Masuk waktu sholat sunnah. Itulah kajian kita subuh ini. Hadis riwayat At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat dari sahabat Nabi bernama Ka'ab ibnu Ajrah radhiyallahu anhu. Terima kasih perhatian Bapak Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Selama kita masih berada di bulan baik, hari baik, saya Abdul Somad mengucapkan innal a'idin wal faizin. Semoga kita termasuk orang-orang yang kembali ke fitrah dan menang melawan hawa nafsu. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamualaikum